Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisha Puan Raihana. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang regresi linear sederhana. Pengertian regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas, independen atau variabel X dengan satu variabel terikat dependen atau variabel Y. Selain mengetahui hubungan, regresi linear pun juga digunakan untuk membuat model prediksi terhadap variabel Y berdasarkan nilai variabel X. Metode ini menghasilkan sebuah persamaan garis lurus yang dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan nilai variabel dependen apabila variabel independen mengalami perubahan. Misalnya pada contoh di bidang gizi, kita ingin mengetahui apakah semakin tinggi asupan protein seseorang akan meningkatkan massa ototnya. Di sini asupan protein menjadi variabel X, sedangkan massa otot menjadi variabel Y. Jadi, melalui regresi, kita tidak hanya mengetahui apakah ada hubungan, tetapi juga seberapa besar pengaruhnya. Berikutnya ada fungsi regresi linear. Regresi linear digunakan karena mampu memberikan informasi yang tidak hanya menunjukkan adanya hubungan antar variabel, tetapi juga besarnya pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Yang pertama fungsinya mengetahui arah hubungan, apakah hubungan positif atau negatif, lalu mengetahui besar pengaruh, misalnya setiap menaikkan 10 gram protein meningkatkan massa otot sebesar 2 kilogram. Lalu juga yang ketiga membuat prediksi, misalnya apabila seseorang mengonsumsi protein sebanyak 80 gram per hari, berapa massa otot yang diperkirakan dimiliki? Berikutnya ada tujuan regresi linear sederhana. Tujuan pertama adalah mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Tujuan kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuan ketiga adalah membuat model prediksi yang nantinya akan digunakan untuk memperkirakan nilai variabel dependen. Dan yang terakhir, hasil analisis regresi dapat membantu peneliti maupun tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan berbasis data. Misalnya, apabila terbukti bahwa konsumsi protein berpengaruh terhadap massa otot, maka ahli gizi dapat menyusun intervensi untuk meningkatkan asupan protein pada kelompok tertentu. Berikutnya ada komponen regresi linear. Dalam regresi linear sederhana hanya terdapat dua variabel. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas yang biasa dilambangkan dengan huruf X. Variabel ini merupakan faktor yang diduga memengaruhi variabel lainnya. Contohnya adalah konsumsi protein, umur, atau aktivitas fisik. Kemudian, terdapat variabel dependen atau variabel terikat yang dilambangkan dengan huruf Y. Pada variabel ini merupakan hasil atau output yang dipengaruhi oleh variabel independen. Pada contoh penelitian ini, massa otot menjadi variabel independen karena diduga dipengaruhi oleh konsumsi protein. Jadi, hubungan yang lain yang kita bahas analisis adalah apakah perubahan pada variabel X akan menyebabkan perubahan pada variabel Y. Berikutnya ada jenis data yang digunakan. Regresi linear sederhana hanya dapat digunakan apabila kedua variabel berbentuk data numerik atau data kontinu. Misalnya, berat badan, tinggi badan, kadar kolesterol, tekanan darah, massa otot, maupun konsumsi protein. Sebaliknya, apabila variabel berbentuk kategori seperti jenis kelamin, agama, pendidikan, atau pekerjaan, maka regresi linear sederhana tidak dapat digunakan secara langsung. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah data yang digunakan benar-benar sesuai. Berikutnya ada asumsi regresi linear sederhana. Sebelum melakukan analisis regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hasil penelitian menjadi valid. Yang pertama adalah hubungan antara kedua variabel harus berbentuk linear atau menyerupai garis lurus. Yang kedua, residual atau selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi harus berdistribusi normal. Berikutnya, homoskedastisitas, yaitu variasi residual harus relatif pada seluruh nilai variabel X. Lalu, responden harus bersifat independen atau tidak saling mempengaruhi. Terakhir, data tidak boleh memiliki outlier yang terlalu ekstrim karena dapat mengubah hasil analisis menjadi secara signifikan. Nah, jika asumsi-asumsi tersebut tidak dipenuhi, maka hasil analisis regresi pun bisa menjadi bias. Berikutnya ada hipotesis. Hipotesis nol atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara konsumsi protein terhadap massa otot.
Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara konsumsi protein terhadap massa otot. Dalam bentuk statis H0 ditulis beta 1 sama dengan 0, sedangkan H1 ditulis beta 1 tidak sama dengan 0. Nantinya keputusan menerima atau menolak hipotesis akan ditentukan berdasarkan nilai p-value dari hasil analisis regresi. Berikutnya contoh kasus penelitian. Nah, agar lebih mudah dapat dipahami, pada presentasi ini digunakan secontoh penelitian di bidang gizi. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat pengaruh konsumsi protein terhadap massa otot mahasiswa program studi gizi. Variabel independennya adalah konsumsi protein dalam satuan gram per hari, sedangkan variabel dependennya adalah massa otot dalam kilogram. Penelitian menggunakan 120 responden dan datanya disimulasikan sesuai dengan kondisi nyata. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut. Berikutnya data simulasi penelitian. Pada saat ini ditampilkan data yang digunakan dalam analisis regresi. Karena tugas ini merupakan simulasi, maka kami membuat data simulasi sebanyak 120 responden dengan konteks penelitian di bidang gizi. Variabel independen atau X adalah asupan protein, sedangkan variabel Y atau dependennya adalah massa otot dalam kilogram. Dan berdasarkan data simulasi, rata-rata asupan protein responnya adalah sekitar 74 gram per hari dengan rentang 45 hingga 110 gram. Lalu untuk rata-rata massa otot responden sekitar 28 gram dengan rentang 20 sampai 38 kilogram. Data simulasi ini sering digunakan dalam pembelajaran statistik agar mahasiswa dapat memahami proses analisis tanpa harus melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu. Berikutnya ada contoh data simulasi. Pada saat ini hanya ditampilkan sebagian data, yaitu 10 responden dari 120 responden. Hal ini agar tabel tetap mudah dibaca, data lengkap tetap digunakan pada proses analisis regresi. Jika kita perhatikan, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi konsumsi protein, massa otot pun juga akan semakin meningkat. Misalnya, responden yang mengonsumsi protein 50 gram memiliki massa otot sekitar 22 kilogram. Sedangkan responden yang mengonsumsi 95 gram protein memiliki massa otot sekitar 34 kilogram. Namun pola ini baru merupakan pengamatan awal untuk memastikan apakah hubungan tersebut benar-benar signifikan. Kita perlu melakukan analisis regresi. Berikutnya ada visualisasi data atau scatter plot. Setelah melihat tabel data, langkah berikutnya adalah membuat scatter plot. Scatter plot ini merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik setiap titik pada grafik mewakili satu responden. Pada grafik ini terlihat bahwa titik-titik cenderung membentuk pola yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara asma protein dengan massa otot. Artinya, semakin tinggi asma protein, maka massa otot pun juga akan cenderung meningkat. Scatter plot ini menjadi visualisasi yang sangat penting dalam analisis regresi karena dapat membantu kita melihat pola hubungan sebelum melakukan perhitungan statistik. Berikutnya ada persamaan regresi linear. Regresi linear sederhana dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel independen atau massa otot, dan X adalah variabel independen atau asam protein. A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien regresi atau slope. Persamaan ini digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Sebagai contoh, jika diperoleh persamaan Y sama dengan 10 plus 0,25 X, maka setiap kenaikan 1 gram protein diperkirakan akan meningkatkan massa otot sebesar 0,25 kg. Persamaan regresi inilah yang menjadi dasar dalam melakukan prediksi. Berikutnya ada rumus regresi linear. Untuk memperoleh persamaan regresi, kita perlu menghitung nilai konstanta dan koefisien regresi menggunakan rumus yang ditampilkan pada slide ini. Koefisien regresi atau B dihitung menggunakan nilai jumlah seluruh X, jumlah seluruh Y, dan jumlah hasil perkalian X dan Y serta jumlah kuadran X. Setelah nilai B diperoleh, kita menghitung nilai konstanta atau A menggunakan rata-rata variabel X dan rata-rata variabel Y. Nah, berikutnya ada perhitungan manual. Pada saat ini tampilkan contoh perhitungan manual menggunakan 5 responden pertama. Langkah pertama ini membuat tabel yang berisi nilai X, Y, perkalian X dan Y juga X kuadrat. Selanjutnya kita menjumlahkan seluruh data tersebut
hingga diperoleh hasil seperti ini. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus regresi untuk memperoleh koefisien regresi dari konstanta. Perlu diperhatikan bahwa pada penelitian sebenarnya analisis dilakukan menggunakan struktur data, yaitu dengan 120 responden. Contoh perhitungan manual ini hanya bertujuan untuk biar kita memahami proses perhitungan regresi. Berikutnya ada hasil analisis seluruh data. Setelah seluruh data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana, diperoleh persamaan Y sama dengan 10,45 plus 0,24 X. Konstanta sebesar 10,45 menunjukkan nilai teoritis massa otot apabila asupan protein bernilai 0. Walaupun kondisi tersebut tidak terjadi dalam kehidupan nyata, konstanta tetap diperlukan untuk membentuk persamaan regresi. Sementara itu, koefisien regresi sebesar 0,24 menunjukkan adanya peningkatan konsumsi protein sebesar 1 gram per hari diperkirakan akan meningkatkan massa otot sebesar 0,24 kg. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini bersifat searah. Berikutnya ada hasil uji statistik. Selain persamaan regresi, terdapat beberapa hasil statistik yang perlu kita interpretasikan. Pertama adalah nilai R kuadrat sebesar 0,69. Nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 69% variasi massa otot dapat dijelaskan oleh variasi asupan protein. Sisanya sekitar 31% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti aktivitas fisik, usia, jenis kelamin, kualitas tidur, dan juga faktor genetik. Selanjutnya diperoleh nilai p-value kurang dari 0,01 yang menunjukkan bahwa hubungan antara asupan protein dan massa otot bersifat signifikan secara statistik. Selain itu diperoleh 95% confidence interval sebesar 0,20 hingga 0,28 yang menunjukkan bahwa estimasi koefisien regresi cukup presisi. Berikutnya, ada pengambilan keputusan terhadap hipotesis. Pada slide ini kita membahas bagaimana cara mengambil keputusan terhadap hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dalam analisis regresi, keputusan didasarkan pada nilai p-value. Apabila p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak. Pada penelitian ini diperoleh p-value kurang dari 0,001 sehingga H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara asupan protein terhadap massa otot. Jadi secara statistik dapat disimpulkan bahwa perubahan pada asupan protein berhubungan dengan perubahan massa otot pada responden. Berikutnya ada interpretasi hasil dalam konteks gizi. Setelah mengetahui statistik, langkah berikutnya adalah menghubungkannya dengan ilmu gizi. Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang berfungsi dalam pembangun tubuh. Protein akan dipecah menjadi asam amino yang digunakan untuk memperbaiki jaringan tubuh dan membentuk jaringan otot baru. Oleh karena itu, hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan positif antara asam protein dan massa otot sesuai dengan teori gizi. Namun kita juga perlu nih memahami bahwa massa otot pun tidak hanya dipengaruhi oleh protein saja, tapi aktivitas fisik, usia, hormon, kualitas tidur, dan kondisi kesehatan pun juga memiliki peran yang penting. Jadi dalam praktik gizi kita tidak hanya fokus pada satu faktor, tapi mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi sebagai status gizi seseorang. Berikutnya ada kelebihan dan keterbatasan regresi linear sederhana. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah dipahami dan diaplikasikan. Yang kedua, dapat mengetahui arah dan besar pengaruh variabel. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membuat prediksi. Lalu banyak digunakan juga dalam penelitian kesehatan gizi. Nah, untuk keterbatasannya, hanya menganalisis satu variabel bebas, lalu mengasumsikannya berbentuk garis lurus, sensitif terhadap outlier, dan juga tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat tanpa desain penelitian yang sesuai. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam analisis regresi linear itu ada yang pertama, menggunakan data kategorik sebagai variabel numerik tanpa pengkodean yang tepat, lalu tidak memeriksa asumsi regresi sebelum analisis, lalu menyimpulkan hubungan sebab akibat hanya berdasarkan regresi, mengabaikan adanya outlier yang mempengaruhi hasil, lalu juga menginterpretasikan nilai R kuadrat secara berlebihan. Oleh karena itu, sebelum melakukan interpretasi hasil, peneliti pun harus memastikan nih bahwa data yang bahwa data telah memenuhi seluruh asumsi regresi. Berikutnya ada contoh soal kasus.
Nah, pada saat ini diberikan kasus lain agar dapat memahami penerapan regensi dalam bidang gizi. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah konsumsi serat berpengaruh terhadap kadar kolesterol. Dalam kasus ini, konsumsi serat menjadi variabel independen atau X, sedangkan kadar kolesterol menjadi variabel dependen atau Y. Selanjutnya, peneliti dapat menyusun hipotesis, mengumpulkan data, dan melakukan analisis regresi untuk mengetahui apakah konsumsi serat benar-benar berpengaruh terhadap kadar kolesterol. Untuk pembahasannya, berdasarkan contoh kasus sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi bahwa variabel bebas adalah konsumsi serat dan variabel terikat adalah kadar kolesterol. Hipotesis nol ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh konsumsi serat terhadap kolesterol, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat pengaruh. Langkah ini sangat penting karena sebelum melakukan analisis statistik, peneliti harus lebih dahulu menentukan variabel penelitian dan menyusun hipotesis yang sesuai. Nah, berikutnya adalah term interpretasi persamaan regresi. Nah, pada saat ini kita belajar menginterpretasikan persamaan regresi. Misalnya diperoleh persamaan Y sama dengan 180 minus 1,8 X, di mana X adalah konsumsi serat dan Y adalah kadar kolesterol. Angka 180 merupakan konstanta, sedangkan koefisien regresi sebesar minus 1,8 menunjukkan bahwa setiap peningkatan konsumsi serat sebesar 1 gram per hari diperkirakan akan menurunkan kadar kolesterol sebesar 1,8 miligram per hari. Tanda negatif menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel bersifat berlawanan arah, artinya semakin tinggi konsumsi serat, maka kadar kolesterol cenderung semakin rendah. Nah, berikutnya sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah bahwa pertama, regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel independen. Kedua, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui arah hubungan besar pengaruh dan membuat model prediksi. Yang ketiga, dalam contoh penelitian, asupan protein berpengaruh signifikan terhadap massa otot mahasiswa. P-value kurang dari 0,001. Lalu, nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan asupan protein diikuti peningkatan massa otot. Dan terakhir, regresi linear sederhana merupakan metode statistik yang sangat bermanfaat dalam penelitian kesehatan gizi, terutama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.